Mereka sudah sini tangan. Yang penuh risiko, khususnya pada diri Florence Nightingale, hanya sedih tersedih hati yang dirasakan oleh Florence. Derai air mata tak dapat ditahan dari keinginan untuk membantu sesama yang tengah menderita. Pada usia 20 tahun, Florence kembali mengajukan permohonannya kembali pada orang tuanya agar dia diberi kesempatan untuk menekuni dunia perawatan. Namun sekali lagi, orang tuanya mengatakan tidak. Malah untuk menghibur Florence dari kekecewaannya, ibunya menawarkan agar Florence segera menikah dan tur keliling Eropa. Florence Nightingale terpaksa mengikuti ajakan orang tuanya dalam perjalanan tur keliling Eropa. Justru dalam perjalanan keliling Eropa membawa dia ke rumah sakit yang semakin menambah keinginannya untuk Pada usia 29 tahun, tepatnya tahun 1850, dengan tegas, Florence menyatakan ketegasan dengan sangat terpaksa. Orang tuanya, William Edward Nightingale, meluluskan keinginan sang putri kesayangannya. Berbagai pengalaman dalam dunia pendidikan keperawatan diraih oleh Florence Nightingale. Bahkan dia harus rela tinggal di Paris untuk mendapat ilmu dari suster. Kembalinya ke Inggris, Florence kembali membujuk orang tuanya agar dia diberi keleluasaan dalam dunia pelayanan perawatan kesehatan. Namun orang tua Florence kembali tidak berubah. Tidak setelah Florence mendapatkan bekal ilmu keperawatan pada tahun 1853, ia diberi kepercayaan mengepalai establishment for gentle perawatan sehingga institut tersebut berubah menjadi rumah sakit. Keberhasilan Florence dalam menata perawatan kesehatan di suatu lembaga terdengar di mana-mana. Tawaran pun datang untuk meminta dia melakukan yang di tengah kesibukannya membantu penataan di bidang perawatan di suatu lembaga, negara memanggilnya untuk mengabdi dalam dunia pendidikan. Nama Florence kembali menjadi buah bibir ke seluruh dunia karena reputasinya dalam melayani penderita korban perang tak kenal lelah, tak kenal waktu. Bahkan di saat tengah malam, saat lampu padam, Florence Nightingale berupaya melakukan pelayanan perawatan secara maksimal, dan dia dikenal dengan sebutan The Lady with the Lamp, seorang wanita pembawa terang. Perang berakhir, Florence kembali ke Inggris pada tahun 1856. Namun dia tidak mau diam duduk manis. Florence kembali bekerja. Dia terus berpikir bagaimana meningkatkan mutu perawatan. Tanpa disadari, masyarakat dunia tengah melihat dia dan memberi bantuan keuangan sejumlah $2 juta. Air mata bahagia Florence tak dapat ditahan. Dia pun mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata jerih payahnya dijawab oleh 460, dan selama kurun waktu 30 tahun telah dihasilkan 1.000 perawat yang siap mengabdi. Seiring dengan perjalanan waktu, saat usianya mencapai 80 tahun, tersetuju Raja Edward VII Indonesia.
Laporan Ketua Panitia Upacara Kepindai tanggal 12 November tahun 2023. Yang terhormat Bakti Husadaku, keluarga besar Dinas Kesehatan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Karel Gobai Kabupaten Paniai. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Kabupaten Paniai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala TU. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMK Pembacaan sumpah janji oleh perwakilan Kepindai diikuti oleh peserta Kepindai. Sumpah janji merawat orang sakit. Sumpah janji merawat orang sakit. Satu. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji Akan mengutamakan kepentingan orang sakit. akan mengutamakan kepentingan orang sakit. Dua. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji Akan memegang tugas dan tanggung jawab. akan memegang tugas dan tanggung jawab Dalam memberikan pelayanan. Merawat pada orang sakit. Tiga. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji Akan berpikir sebelum dan sedang bekerja. akan berpikir sebelum dan sedang bekerja. Empat. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji. Saya sebagai siswa SMK jurusan keperawatan berjanji Akan menjaga kebersihan orang sakit. Serta lingkungan penderita. Lima. Saya Ini merupakan tahapan yang harus dilewati
oleh siswa-siswi, bahkan mahasiswa-mahasiswi profesi keperawatan. Sebelum dilepas untuk menjalani praktek, dalam hal ini mereka dipasangkan kap, papan nama, dan mengucapkan sumpah janji sebelum turun lapangan. Adik-adik siswa-siswi SMK Karel Rubai yang saya hormati, agar supaya tenaga perawat profesional seperti Ibu Florence Nightingale dalam melaksanakan kegiatan praktek dan tetap memegang sumpah janji diucapkan pada hari ini di acara Sumpah Janji Keping Day. Hadirin yang berbahagia, saya secara pribadi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai, mengucapkan selamat kepada adik-adik siswa-siswi dengan jumlah 77 orang yang mengikuti proses Keping Day. Kami harap agar siswa-siswi yang mengikuti Keping Day ini menjadi generasi penerus dan berbakti kepada tugas dan menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Ini sebagai suatu proses di mana siswa-siswi bidang keperawatan, program keahlian, asisten keperawatan diwajibkan untuk mengadakan pemasangan kap, papan nama, dan sekaligus sumpah agar dalam melaksanakan tugas, praktek, dan kewajiban sesuai dengan etika profesi keperawatan. Etika profesi keperawatan. Dalam hal ini, jika setiap sekolah yang siapkan khusus asisten keperawatan, jangan main-main. Jangan main. Jika ada yang coba-coba kasih undangan kepada puskesmas atau rumah sakit selain mengadakan Keping Day, karena sesuai aturan yang ada di keperawatan, jika ada praktek harus Keping Day, harus pengukuhan, harus sumpah. Dan juga perlu ada MOU. Perlu ada MOU. Jangan sembarang. Keping Day bertujuan untuk menanamkan makna keperawatan sebagai profesi di bidang pelayanan kesehatan dan memberi motivasi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengabdi masyarakat, bangsa dan negara, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atribut yang baru saja dipakai melambangkan kecepatan, ketepatan, serta ketajaman berpikir guna mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan tugas profesional dan mengentaskan kebodohan dan mengingatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan baju putih melambangkan kesucian, berarti kejujuran, kesetiaan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan tidak memandang latar belakang, suku, agama, serta sosial dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian
serta memperpanjangkan umur harapan hidup. Dengan demikian, menggunakan atribut dan pakaian putih memberikan kesan dan tanda bahwa kita telah siap untuk menjadi seorang perawat yang penuh kesungguhan hati, siap untuk melayani setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kita, seperti tokoh Florence Nightingale sesuai janji yang telah diucapkan. Saya percaya dalam hati nurani saudara yang paling dalam saat ini, saudara merasa senang dan bangga mengenakan baju seragam beserta atributnya, sebab inilah waktu terindah yang saudara dambakan dan nantikan. Dengan menggunakan pakaian seragam putih dan atribut saudara, kelihatan berada dengan hari-hari kemarin, dan tentunya merasa lebih percaya diri sebab seorang siswa atau siswi jurusan asisten keperawatan SMK Karangbobai Highland Padiai, seperti kerinduan hati seorang keperawatan yang profesinya. Mari gunakanlah kesempatan emas ini. Selama 3 tahun belajar di SMK Karangbobai jurusan asisten keperawatan, akan lanjut ahli media keperawatan, akan lanjut lagi keperawatan gigi, akan lanjut lagi anestesi, akan lanjut lagi farmasi, akan lanjut lagi psikoterapi. Program kesehatan keperawatan ini dengan segenap hati dan penuh ketekunan, supaya cita-cita dan harapan saudara, bahkan orang-orang tercinta yang menanti, yaitu mama, bapak, adik, kakak dan suami, istri, yang dapat saudara wujudkan. Saya perlu mengingat saudara pula, supaya menggunakan seragam dan atribut pada waktu dan tempat yang benar, dan tunjukkan siap yang baik pada setiap orang yang dijumpai, sehingga saudara dapat menggambarkan kebaikan diri saudara dan citra institusi pendidikan. Bagi Bapak Ibu staf guru di lingkungan SMK Karangbobai jurusan keperawatan, program studi asisten keperawatan, bisnis dan manajemen Paniai, marilah kita bersama-sama membimbing, membina dan mengarahkan anak-anak ini selama mereka menimba ilmu dan pengetahuan di lembaga ini, guna menunjang mereka menemukan identitas diri dan dapat menjadi perawat yang profesional. Akhirnya, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, para orang tua, beberapa bulan ke depan, yang pertama 3 bulan ke depan pasti anak-anakmu akan praktek di rumah sakit dengan puskesmas. Untuk itu orang tua boleh arahkan baik-baik.
Orang tua juga siapkan transportasi untuk mereka pulang pergi. Dan juga selanjutnya, sesudah 6 bulan kemudian, anak-anak ini juga mereka melanjutkan sekolah tinggi. Untuk itu, orang tua boleh siapkan pula dana untuk mereka melanjutkan sekolah, supaya apa yang mereka sudah janji, mereka sumpah ini akan kembali bekerja dengan baik. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan sukses menjadi siswa pada SMK Karyobobai program keahlian asisten keperawatan, bisnis dan manajemen Padiai. Semoga dapat menjadi ahli keperawatan atau profesional pada bidangnya. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan tetap bawa anak-anak ini ke arah yang lebih baik. Demikian. Dan waktu selanjutnya saya kembali. Sudah janji, sumpah, ikrar berarti dengan hati siap untuk melayani. Tadi lewat dan sumpah janji itu, kalau kita menganalisa ke dalam kata-katanya cukup tajam, cukup menyakitkan hati kami. Berarti saya siap, saya jadi perawat, dan selanjutnya saya dengan sungguh-sungguh bekerja keras dengan hati merendahkan diri untuk melayani orang sakit tanpa membeda-bedakan dalam pelayanannya. Satu hal yang anak-anak harus pegang, prinsipkan bahwa untuk siap melayani harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mohon atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa zaman sekarang itu cukup mempengaruhi banyak hal-hal yang kurang mengingatkan kami, menghalangi perjuangan kami, terutama informasi yang beredar di Provinsi Papua, terutama Papua Tengah, masalah HIV/AIDS itu cukup tinggi. Maka itu generasi Anda tolong menjaga dirimu, menyadari bahwa saya posisinya ada di mana. Maka itu kami mohon jaga diri baik-baik. Melalui itu siswa-siswi harus mengajar melalui bidang yang ditekuni, siap diri baru melayani orang lain. Jangan belum siap baru melayani orang lain. Karena HIV di Provinsi Papua Tengah paling tertinggi di Papua ini. Tolong menjaga generasi muda. Jangan mudah merelakan diri kepada siap pasangannya, tapi pasangan yang siapa dia harus melihat ciri-ciri melihat untuk menjaga diri. Sekali lagi, menjaga diri sudah bagus, baru merawat orang lain. Merawat diri dulu, baru merawat orang lain. Terima kasih. Itu keterampilan kognitif, lalu mengingat kembali, menalar, dan soft skill. Contohnya kemampuan, kemudian berkomunikasi, karakter kita. Kemudian yang ketiga, keterampilan psikomotorik. Apabila maka siswa-siswi dapat sadar waktu dan sadar tempat, serta membawa diri dengan baik dan menjaga nama sekolah. Kemudian secara simbolis ibu mereka karena perempuan, namanya mereka
akan mendampingi mereka, mengasuh mereka seperti perempuan. Saya tidak ragu, seorang perempuan adalah mama. Beliau akan mendampingi, kemudian mendampingi mereka selama 6 bulan ya, 3 bulan. Akhir kata saya, SMK kompetitif.